wa tuqimus shalah. Termasuk kata Kanjeng Nabi, sebab-sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam surga adalah dia mengerjakan sholat. Jadi sholat itu perintahnya ada di dalam Al-Quran. Aqimus sholat. Dan perintah sholat ini perintahnya langsung dari Allah itu apa ya? Nggak pakai perantara. Nggak pakai perantara. Beda dengan perintah-perintah kewajiban yang lainnya. Perintah perintah puasa, perintah zakat, perintah ibadah yang lainnya. Itu datangnya perantara, entah itu lewat malaikat Jibril atau yang lain sebagainya. Jadi kalau perintah sholat itu datangnya langsung dari Gusti Allah. Ketika Allah itu mengangkat Kanjeng Nabi untuk dijadikan sebagai kasihnya, maka Allah memberikan satu kelebihan, diantaranya adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad dimuliakan dengan Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, disitulah langsung Kanjeng Nabi dapat kewajiban sholat langsung, nggak pakai perintah, nggak pakai perantara. 50 waktu mak sholatnya. Kebayang nggak kalau kita 1 jam 1 hari 24 jam sholatnya 50 waktu. Berarti per 2 jam, per 1 jam berarti sholat 2 kali ya. 1 jam 2 kali, 1 jam per setengah jam sholat per setengah jam. Artinya berat nggak kira-kira mak? Berat. Yang 5 kali sehari aja masih berat, masih banyak ditawar. Yang di depan nanti saja, di belakang aja. Masuk sekat waktu jam 12, nanti jam 2:30 udah deket asar. Masih ditawar. Suratnya masih ditawar, yang pendek suratnya. Yang cepat tuh. Artinya apa? Dengan sholat yang sudah didiskon berkali-kali dari 50 sampai 5, itu pun masih berat untuk dikerjakan. Makanya yang menjadikan sholat itu sebagai kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah itu tidak bisa semua orang, hanya tertentu. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadi orang yang menjadikan sholat sebagai solusi dalam semua problemnya itu nggak semua orang. Contoh, kalau sakit sholat dulu, apa berobat dulu kira-kira? Pasti langsung beli obat dulu ke warung. Nak, belikan obat ke warung dulu. Kalau lagi kesusahan, ya Allah, beras habis nih, token bunyi, belum gajian nih. Sholat dulu, apa ngutang dulu? Kasbon. Kasbon dulu. Harusnya kan minta pertolongan dulu ke Gusti Allah. Bisober, wassalah, sabar dulu, sabar. Kemudian sholat, doa, barulah yang lain-lain tadi. Itu kan harusnya, urutannya kan harusnya begitu. Cuman kadang kebalik. Kalau sudah mentok, tetangga nggak minjemin, toko udah kasbonnya numpuk, kantor udah banyak nih, barulah ya Allah, saya ini gimana, ini hidup saya kok begini nih. Terakhir setelah mentok nih, udah nggak ada yang bantuin nih, baru ya Allah. Harusnya Allah itu pertama tuh. Makanya Allah itu sering ditinggalkan tapi nggak pernah marah. Sholat kadang ya kita sambil nanti dulu lah, sering ditunda-tunda tuh. Baik. Itu adalah apa? Itu adalah pentingnya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sholat itu adalah sebagai solusi semuanya? Ya karena tadi wasta'inu bisabri wassalah. Makanya kerjakan sholat. Kita sholat dengan sebaik-baiknya. Kita sholat yang kira-kira dengan sholat itu datengin semuanya kira-kira gimana? Ya itu kita coba. Dulu para sahabat Nabi ketika diuji dengan bermacam-macam ujian, mereka semuanya langsung sholat. Yang kena panah tembus, sebelum dioperasi dia sholat, dioperasi sama sahabat, diedel-edel kepalanya, ditarik, dimasukin nggak kerasa, dengan sebab sholat. Kita juga sama. Ketika diuji, ayo kita coba. Allah kita prioritasi nomor 1, baru yang setelahnya.
Jadi apa? Seperti anjuran Gusti Allah, wasta'inu, mintalah pertolongan kalian semuanya kepada Gusti Allah bisobri, dengan sabar, wassalah, kemudian sholat. Baik sholat itu secara syar'i seperti sholat yang dimulai dengan takbir atau salam, ataupun sholat di makna doa, berdoa. Doa dulu, ya Allah saya sedang sakit, sembuhkan ya Allah. Doa dulu. Atau sholat dulu. Barulah setelah itu ikhtiar. Minum obat, atau berobat, atau minum jamu, atau yang lain-lainnya. Tapi setelah doa. Barulah itu urutannya. Itulah yang diajarkan sama Gusti Allah. Jangan sampai doa tok terus nggak ikhtiar juga jangan. Ayo, kenapa kau nggak kerja? Saya tadi sudah doa. Saya sudah sabar dengan kondisi begini. Doa juga sudah, tinggal nunggu duit jatuh dari langit. Kira-kira jatuh nggak kira-kira? Nggak jatuh, panci yang jatuh itu dilempar sama istrinya kan. Nggak kerja kan gitu. Jadi apa? Jadi ikhtiar setelah berdoa maksimal.